Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara operasional komponen listrik yang benar dan aman sesuai dengan standar PUIL. Ada 5 poin penting yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu saklar, kotak-kotak, ada 2 poin, fitting lampu, dan MCB. Pastikan kalian menyimak sampai akhir agar instalasi listrik kalian tidak hanya rapi tapi juga aman dan sesuai regulasi. Poin pertama, untuk saklar, posisi tuas on harus berada di bawah. Kenapa? Karena posisi ini secara visual dan ergonomis paling mudah dikenali. Jika tuas berada di atas saat on, ini bisa membingungkan pengguna terutama dalam keadaan darurat. Dan itu juga tidak masuk dalam standar PUIL. Dengan tuas on di bawah, pengguna bisa lebih cepat memutus arus bila terjadi masalah kelistrikan. poin kedua, Selanjutnya, kita akan membahas kontak-kontak atau yang sering disebut stop kontak. Posisi kabel fasa harus berada di sebelah kiri jika kita menghadap langsung ke stop kontak tersebut. Ini merupakan standar nasional dan internasional agar semua instalasi seragam dan mempermudah pemeriksaan teknis. Kalau fasa pada stop kontak berada di sebelah kanan, itu tidak standar PUIL. poin ketiga, Selanjutnya, kita masih membahas kotak-kontak. Hindari penggunaan terminal secara bertumpuk. Artinya, satu lubang terminal tidak boleh diisi lebih dari satu colokan listrik. Colokan yang ditumpuk dapat berisiko longgar, panas berlebih, dan bahkan bisa menyebabkan kebakaran akibat hubungan arus pendek atau biasa disebut korsleting listrik. poin keempat, Untuk pemasangan fitting lampu, pastikan kabel fasa masuk ke bagian tengah fitting atau center pin biasanya disebut. Tujuannya adalah keamanan saat penggantian komponen. Bagian ulir luar pada fitting sangat mungkin tersentuh saat mengganti lampu. Jika bagian ini dialiri fasa, maka risiko tersengat listrik sangat tinggi. Dengan fasanya berada di tengah, potensi bahaya ini bisa dihindari. poin kelima, Terakhir, kita membahas MCB atau Miniatur Circuit Breaker. Daya antar arus MCB di dalam rumah harus seimbang atau sama dengan MCB yang terpasang di kWh meter. Misalnya, kalau MCB di kWh meter 4 ampere, maka MCB di dalam rumah harus maksimal 4 ampere sehingga penggunaannya efektif dari sisi kinerja teknis. Apa dampaknya jika berbeda? Pertama, jika MCB rumah kurang dari MCB kWh, maka pemakaian daya tidak maksimal. Namun, di sisi lain juga akan menghemat energi listrik. Saat terjadi gangguan, maka MCB ini akan memutus terlebih dahulu. Kedua, jika nilai MCB rumah lebih besar dari MCB kWh, maka pemakaian daya akan tetap mengikuti batas MCB kWh. Namun, pemilik akan sedikit rugi dari sisi harga biaya pemasangan MCB rumah yang lebih mahal. Saat terjadi gangguan, MCB rumah cenderung tidak berfungsi memutus, sehingga MCB kWh yang akan berfungsi memutus. Jika MCB kWh sering memutus, maka akan berpotensi kerusakan dan proses pergantian MCB kWh lebih rumit oleh PLN. Dengan begitu, penyeimbangan daya antar arus antar keduanya, kenyamanan, dan kendali pengguna terhadap instalasi listrik tetap terjaga. Nah, itu dia 5 poin penting cara operasional komponen listrik yang sesuai dengan regulasi PUIL. Saya akan mengulangi kembali 5 poin tersebut. Pertama, saklar on berada di bawah. Kedua, fasa stop kontak ada di kiri. 3. Terminal tidak boleh bertumpuk. 4. Fasa fitting lampu harus di tengah.
5. MCB di dalam rumah harus seimbang atau sama dengan MCB KWH meter. Cara operasional yang tepat tidak hanya membuat instalasi terlihat rapi, tapi juga mencegah bahaya dan menjaga keselamatan si pengguna. Jangan lupa untuk memastikan semua komponen sudah sesuai dengan standar build. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.